Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti ditahan sesuatu? Kerja keras sudah, doa sudah, usaha sudah jungkir balik. Tapi rezeki seperti berhenti tepat di depan pintu, seolah ada yang mengunci dari dalam. Sekarang, saya tanya pelan-pelan. Bagaimana kalau yang mengunci itu bukan orang, bukan pesaing, bukan nasib buruk, tapi segel leluhur? Dalam hitungan kuno yang tertulis dalam sistem penanggalan Jawa seperti kalender Jawa, ada satu energi pasaran yang disebut-sebut memiliki gunung kekayaan tersembunyi. Gunung ini bukan tanah dan batu. Ini simbol rezeki besar, kekuatan finansial, kejayaan yang tidak main-main. Masalahnya, gunung itu disegel, dan tidak semua orang pahing bisa menyentuhnya. Hanya satu tipe weton tertentu yang energinya dianggap cukup matang untuk membuka gerbang itu. Kalau kamu lahir di pasaran pahing atau punya keluarga yang pahing, jangan lewatkan video ini. Karena bisa jadi, yang selama ini kamu anggap kesialan, sebenarnya adalah proses penguatan sebelum dibukakan jalur besar. Saudaraku pecinta primbon dan rahasia leluhur, ada ajaran yang tidak banyak dibahas secara terbuka. Bukan karena tidak ada, tapi karena tidak semua siap menerimanya. Dalam tradisi Jawa yang berkembang kuat di lingkungan seperti Keraton Surakarta, simbol gunung selalu dimaknai sebagai pusat kekuatan dan kemakmuran. Gunung adalah lambang kestabilan. Gunung adalah tempat energi langit dan bumi bertemu. Dan dalam laku spiritual Jawa, gunung juga melambangkan puncak rezeki. Namun, primbon menyebut bahwa energi besar tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Ia harus dijaga, ia harus disegel. Kenapa? Karena energi kekayaan tanpa kematangan batin hanya akan melahirkan keserakahan dan kehancuran. Itulah sebabnya weton pahing sering mengalami pola hidup yang unik. Awal berat, penuh tekanan, sering diremehkan. Tapi kalau lolos fase itu, lonjakannya tidak biasa. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kamu pahing, tapi apakah kamu termasuk pahing yang memegang kunci? Karena tidak semua pahing adalah pembuka gerbang. Sebagian hanya penjaga, sebagian lagi masih diuji. Dan di video ini kita akan kupas, kenapa gunung kekayaan itu disegel leluhur? Weton mana yang dipercaya menjadi kunci? Tanda-tanda energimu sudah mulai terhubung. Dan kesalahan fatal yang justru membuat segel makin kuat. Jangan sampai kamu termasuk yang hampir terbuka, tapi gagal karena tidak tahu ilmunya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Tulis di kolom komentar, weton lengkapmu. Bukan untuk pamer, bukan untuk ramalan instan, tapi karena energi itu bekerja lewat penyebutan dan kesadaran. Dan kalau kamu merasa hidupmu selama ini seperti ditahan, seperti ada pintu besar yang belum dibuka, tekan tombol subscribe sekarang. Karena pembahasan ini akan berseri. Kita tidak hanya bicara mitos, kita bedah maknanya, kita pahami pola energinya. Siapa tahu, malam ini kamu sadar bahwa yang selama ini kamu cari di luar, ternyata sedang menunggumu di dalam. Sekarang, tarik nafas, tenangkan pikiran. Kita mulai membuka lapisan pertama segel itu. Kenapa gunung kekayaan itu disegel leluhur? Saudaraku, dalam ajaran Jawa kuno, tidak ada energi besar yang dibiarkan liar. Semua yang besar selalu dijaga. Semua yang kuat selalu dibatasi. Kenapa? Karena manusia tanpa kendali diri lebih berbahaya daripada kemiskinan itu sendiri. Dalam sistem perhitungan yang bersumber dari kalender Jawa, pahing dikenal memiliki daya dorong kuat. Energinya seperti api dalam tanah. Tidak terlihat, tapi menyala. Tidak ramai, tapi menghantam. Leluhur memahami satu hal penting. Jika energi sebesar itu langsung diberikan tanpa proses pematangan batin, maka yang lahir bukan kemakmuran, melainkan kesombongan. Itulah sebabnya simbol gunung kekayaan muncul dalam banyak filosofi Jawa. Gunung bukan hanya lambang harta. Gunung adalah lambang kestabilan dan ujian. Coba pikirkan, untuk mencapai puncak gunung, apa yang dibutuhkan? Napas panjang, langkah stabil, kesabaran, ketahanan menghadapi cuaca buruk.
Begitu pula kekayaan besar. Dalam falsafah yang berkembang kuat di lingkungan budaya seperti Keraton Surakarta, kekuasaan dan kekayaan selalu diikat dengan laku prihatin, puasa, tirakat, pengendalian diri. Kenapa harus ada laku? Karena tanpa pengendalian diri, rezeki besar akan berubah menjadi beban besar. Segel leluhur bukan untuk menghalangi, ia adalah sistem pengaman. Bayangkan jika semua orang yang emosional, serakah, dan belum matang, langsung mendapat limpahan besar. Yang terjadi bukan kesejahteraan, tapi konflik, iri, bahkan kehancuran keluarga. Primbon menyebut, segel itu bekerja melalui ujian hidup, ujian finansial, ujian harga diri, ujian kesabaran. Orang Pahing sering merasa, kenapa hidupku lebih berat dari yang lain? Jawabannya sederhana tapi dalam, karena yang dijaga di dalam dirimu bukan rezeki kecil. Semakin besar potensi, semakin lama prosesnya. Gunung kekayaan disegel bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena kamu belum selesai ditempa. Dan ini yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira rezeki seret berarti energi buruk. Padahal, dalam sudut pandang Primbon, bisa jadi itu fase penguatan fondasi. Fondasi apa? Mental tahan banting, ketenangan saat dihina, kemampuan bangkit tanpa pengakuan. Karena ketika segel itu terbuka, yang datang bukan hanya uang, yang datang adalah pengaruh, kepercayaan orang, tanggung jawab besar. Dan tidak semua orang siap memikul itu. Leluhur Jawa Sungku sangat paham satu prinsip, lebih baik lambat tapi kokoh, daripada cepat tapi runtuh. Itulah mengapa segel ini bersifat selektif. Ia tidak terbuka karena ambisi. Ia tidak terbuka karena iri melihat orang lain sukses. Ia hanya retak ketika batin sudah stabil. Sekarang, coba jujur pada diri sendiri. Apakah kamu masih mudah tersulut emosi? Masih ingin membuktikan sesuatu pada orang yang meremehkan? Apakah kamu masih ingin kaya hanya untuk terlihat berhasil? Kalau iya, mungkin segel itu memang belum waktunya terbuka. Tapi kalau kamu mulai merasa lebih tenang, lebih sabar, lebih tidak tertarik pamer, hati-hati. Bisa jadi bukan rezekimu yang kecil, tapi waktumu yang sedang dipersiapkan. Dan disitulah rahasia terdalamnya. Segel leluhur bukan dinding penghalang, ia adalah gerbang seleksi. Bukan untuk membatasi siapa yang boleh kaya, tapi untuk memastikan yang kaya tidak kehilangan arah. Saudaraku, tidak semua yang lahir di pasaran Pahing otomatis memegang kunci. Ini yang sering disalahpahami. Dalam sistem hitungan yang bersumber dari kalender Jawa, weton adalah perpaduan hari dan pasaran. Artinya, energi tidak berdiri sendiri. Ia saling menguatkan atau saling menetralkan. Pahing itu ibarat bahan bakar besar. Tapi bahan bakar tanpa mesin yang stabil hanya menghasilkan ledakan, bukan perjalanan. Primbon menyebut bahwa kunci biasanya lahir dari perpaduan Pahing dengan hari yang membawa unsur keseimbangan. Kenapa harus seimbang? Karena energi Pahing cenderung kuat, keras, dan dominan. Jika dipadukan dengan hari yang sama-sama keras, hidupnya sering penuh benturan. Rezeki ada, tapi bocor. Peluang datang, tapi gagal di akhir. Sebaliknya, jika Pahing bertemu energi yang lebih tenang dan stabil, terbentuklah kombinasi yang matang. Ciri-ciri weton yang dipercaya sebagai kunci pembuka biasanya memiliki pola hidup seperti ini. Pertama, masa kecilnya tidak mudah, banyak tekanan, banyak tanggung jawab lebih cepat dari usianya. Kedua, sering diremehkan atau dianggap biasa saja, tidak menonjol di awal, tapi diam-diam mengamati dan belajar. Ketiga, punya naluri kepemimpinan alami, bukan suka memerintah, tapi orang lain cenderung mengikuti arah pikirannya. Dalam filosofi pewayangan yang kisahnya banyak diambil dari epos seperti Mahabharata, tokoh besar hampir selalu melewati fase pembuangan, penghinaan, atau pengasingan sebelum mencapai kejayaan. Itu bukan kebetulan. Primbon membaca pola energi dengan cara yang sama. Weton yang menjadi kunci biasanya memiliki jumlah neptu yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu meledak. Ia cukup kuat untuk menarik rizki, tapi cukup stabil untuk menahannya. Karena masalah terbesar bukan mendapatkan kekayaan, masalah terbesarnya adalah mempertahankannya. Banyak orang Pahing cepat naik, cepat viral, cepat dikenal, tapi juga cepat jatuh karena emosi,
ego, atau salah langkah. Sedangkan weton yang benar-benar memegang kunci punya satu kualitas yang jarang disadari. Ia lambat marah ketika dihina. Ia tidak mudah pamer ketika berhasil. Ia cenderung menyusun strategi diam-diam. Sekarang, perhatikan hidupmu. Apakah kamu sering merasa tertunda, seolah-olah kesempatan datangnya tidak secepat orang lain? Itu belum tentu buruk. Bisa jadi kamu bukan tipe yang diberi rezeki cepat habis. Kamu tipe yang diberi lambat tapi mengakar. Dan inilah tanda paling kuat seseorang memegang kunci. Setiap kali hampir jatuh total, selalu ada jalan keluar tak terduga. Seolah-olah ada sistem tak terlihat yang menjaga agar tidak benar-benar hancur. Dalam primbon, itu disebut sebagai energi penjaga jalur. Artinya, kamu belum dibukakan penuh, tapi kamu sudah diproteksi. Perlu digarisbawahi, kunci bukan berarti otomatis kaya raya. Kunci berarti punya potensi membuka akses ketika waktunya matang. Dan waktu itu biasanya datang setelah fase besar dalam hidup. Perubahan pola pikir, kehilangan besar, atau kesadaran spiritual yang dalam. Karena pada akhirnya, gunung kekayaan bukan dibuka oleh ambisi, ia dibuka oleh kedewasaan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah wetonku termasuk? Tapi, apakah batinku sudah siap jika benar-benar dibukakan? Karena saat segel itu retak, hidup tidak akan pernah kembali biasa-biasa saja. Tanda energi sudah terhubung. Saudaraku, segel leluhur tidak terbuka dengan suara gemuruh. Tidak ada petir, tidak ada cahaya turun dari langit. Yang berubah pertama kali adalah pola hidupmu. Dalam pemahaman energi Jawa yang akarnya berasal dari sistem seperti kalender Jawa, keterhubungan energi selalu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Dan ini tanda pertama. 1. Tekanan hidup justru meningkat sebelum peluang datang. Aneh memang, saat energi mulai mendekat ke gerbang, hidup sering terasa lebih berat. Pengeluaran naik, masalah muncul bertubi-tubi, orang mulai menjauh. Kenapa? Karena fondasi sedang diuji. Gunung tidak memberi puncak pada orang yang goyah di lerengnya. Kalau kamu masih bisa berdiri saat tekanan datang, itu pertanda fondasimu menguat. Kedua, pola pertemanan berubah drastis. Tiba-tiba kamu merasa tidak lagi nyaman di lingkaran lama. Obrolan yang dulu menarik sekarang terasa kosong. Gosip terasa melelahkan. Ini bukan sombong, ini pergeseran frekuensi. Dalam filosofi kosmologi Jawa yang banyak disimbolkan melalui gunung-gunung sakral seperti Gunung Lawu, kenaikan tingkat selalu diiringi penyaringan energi. Artinya sederhana, tidak semua orang bisa ikut naik bersamamu. Dan semakin dekat ke puncak, lingkaran makin kecil. Ketiga, intuisi menjadi tajam dan sulit diibalkan. Kamu mulai merasakan sesuatu sebelum terjadi. Bukan sekedar firasat kosong, tapi keputusan yang diambil dari ketenangan dan hasilnya sering tepat. Ini tanda penting, karena dalam primbon, kunci pembuka rezeki besar bukan hanya hitungan neptu, tapi kejernihan batin. Semakin bersih batin seseorang, semakin kuat daya bacanya terhadap peluang. Keempat, mimpi simbolik tentang ketinggian atau cahaya. Gunung, tangga, naik lift, atau melihat cahaya terang dari atas. Dalam simbol Jawa itu bukan mimpi biasa. Gunung melambangkan pusat kekuatan. Tangga melambangkan kenaikan derajat. Bukan berarti besok langsung kaya, tapi itu sinyal bahwa batinmu sedang naik level. Kelima, emosi lebih stabil dibanding dulu. Ini tanda paling kuat. Dulu mungkin kamu mudah tersinggung, mudah ingin membalas, mudah ingin membuktikan diri. Sekarang, kamu lebih tenang, lebih tidak tertarik pada drama, lebih fokus membangun diam-diam. Itulah perubahan inti. Karena segel leluhur tidak terbuka untuk orang yang masih dikendalikan ego. Ia hanya terletak untuk mereka yang sudah bisa mengendalikan diri. Sekarang, saya ingin kamu refleksi sejenak. Apakah hidupmu sedang terasa berat tapi hatimu justru lebih tenang? Apakah peluang kecil mulai muncul dari arah tak terduga? Apakah orang yang dulu meremehkan mulai berubah sikap? Kalau iya, bisa jadi bukan rezekimu yang sedang jauh, tapi energimu yang sedang didekatkan ke gerbang. Ingat ini baik-baik. Saat segel hampir terbuka, godaan juga datang lebih besar. Ujian terakhir biasanya adalah kesabaran dan konsistensi. Banyak yang gagal bukan karena tidak punya kunci, tapi karena tidak sabar menunggu pintu benar-benar terbuka. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini ada dalam hidupmu, jangan gegabah, jangan pamer, jangan merasa sudah sampai. Tetap rendah hati,
tetap stabil. Karena jika benar energimu sudah terhubung, yang datang nanti bukan rezeki kecil, tapi perubahan hidup yang permanen. Saudaraku, dalam filosofi Jawa, energi besar bukan hanya soal siapa yang layak menerima, tapi juga siapa yang mampu menjaga. Gunung Kekayaan Pahing tidak tertutup karena pelit. Ia tertutup karena selektif. Dan yang paling sering membuat segel itu makin rapat adalah sikap batin yang belum selesai. 1. Terlalu ingin cepat membuktikan diri. Ini yang paling umum. Merasa diremehkan, merasa ingin menunjukkan pada dunia bahwa kita bisa. Ingin cepat kaya agar diakui. Masalahnya, energi pahing itu kuat. Kalau didorong oleh ego, hasilnya bukan kestabilan, tapi ledakan. Dalam sistem perhitungan tradisional seperti kalender Jawa, pahing membawa daya dorong besar. Tapi jika niatnya panas, energinya menjadi tidak terkendali. Akibatnya apa? Peluang datang, tapi salah ambil keputusan. Rezeki masuk, tapi bocor karena gaya hidup. Nama mulai naik, tapi jatuh karena kesombongan. Segel tidak terbuka pada orang yang ingin membuktikan. Ia terbuka pada orang yang sudah tidak butuh pembuktian. 2. Suka mengeluh saat ujian datang. Ini tanda fondasi belum kuat. Banyak orang berkata ingin rezeki besar, tapi ketika diuji sedikit saja, langsung menyalahkan keadaan. Padahal dalam primbon, ujian itu bukan hukuman, itu proses kalibrasi. Kalau kamu belum stabil saat uang sedikit, bagaimana bisa stabil saat uang banyak? Gunung tidak memberi puncak pada orang yang panik di tanjakan. 3. Tidak bisa mengendalikan emosi dan lisan. Ini fatal. Energi besar sangat sensitif terhadap sikap. Orang yang mudah menghina, mudah meremehkan, mudah memamerkan keberhasilan kecil, biasanya sulit mempertahankan keberhasilan besar. Dalam simbol kosmologi Jawa yang sering digambarkan melalui gunung sakral seperti Gunung Lawu, semakin tinggi posisi, semakin kuat anginnya. Artinya apa? Semakin tinggi derajatmu nanti, semakin besar godaan dan tekanan. Kalau sekarang saja emosimu belum stabil, segel tidak akan dibuka. 4. Terlalu percaya pada keberuntungan, lupa pada laku. Ini juga jebakan halus. Sebagian orang merasa karena wetonnya kuat, maka otomatis akan kaya. Padahal primbon tidak pernah mengajarkan pasrah tanpa usaha. Weton adalah potensi, bukan jaminan. Tanpa disiplin, tanpa kerja nyata, tanpa pengendalian diri, potensi hanya jadi cerita. Segel leluhur bekerja seperti sistem keamanan. Ia membaca konsistensi, bukan keinginan sesaat. Sekarang coba renungkan. Apakah kamu masih mudah tersulut ingin membuktikan? Masih ingin cepat terlihat berhasil? Masih merasa iri melihat pencapaian orang lain? Kalau iya, mungkin bukan pintunya yang tertutup, tapi batinmu yang belum tenang. Segel leluhur bukan penghalang, ia cermin. Semakin kamu tenang, ia semakin retak. Semakin kamu egois, ia semakin mengeras. Dan inilah rahasia yang jarang dibahas. Banyak orang sebenarnya sudah dekat dengan gerbang, tapi gagal di ujian terakhir, kesabaran dan kerendahan hati. Kalau kamu ingin segel itu benar-benar terbuka, jangan fokus pada pintunya. Fokuslah pada dirimu. Karena saat batin sudah siap, gunung itu tidak perlu didobrak. Ia akan terbuka dengan sendirinya. Saudaraku, banyak orang membayangkan kalau segel leluhur terbuka, hidupmu langsung berubah drastis dalam semalam. Uang datang deras, bisnis meledak, nama dikenal di mana-mana. Itu bisa saja terjadi, tapi bukan itu tanda utamanya. Dalam sistem yang bersumber dari kalender Jawa, perubahan besar selalu dimulai dari perubahan posisi energi. Dan posisi energi yang naik itu terasa dulu di dalam, baru terlihat di luar. 1. Keputusanmu mulai selaras. Hal pertama yang berubah bukan rekening, tapi cara berpikir. Kamu jadi lebih tajam membaca peluang, lebih tenang saat mengambil resiko, lebih sabar menunggu momentum. Yang dulu kamu kejar dengan tergesa-gesa, sekarang kamu dekati dengan strategi. Dan anehnya, hasilnya justru lebih besar. Ini tanda bahwa energi dan tindakanmu sudah sinkron. 2. Rezeki datang lewat jalur yang tidak disangka. Saat segel terbuka, rezeki jarang datang dari pintu yang sama seperti dulu.
bisa lewat relasi lama yang tiba-tiba kembali, bisa lewat ide yang selama ini kamu anggap biasa, bisa lewat kepercayaan orang yang tiba-tiba meningkat. Dalam simbol kosmologi Jawa yang sering dimaknai melalui gunung sakral seperti Gunung Lawu, puncak bukan tempat mencari, puncak adalah tempat menerima hasil dari perjalanan panjang. Artinya, ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu mengejar terlalu keras, yang datang seperti menemukan jalannya sendiri. 3. Lingkungan sosialmu berubah kualitasnya. Ini pasti terjadi. Orang-orang yang dulu satu frekuensi perlahan menjauh, bukan karena konflik, tapi karena arah hidup berbeda. Sebaliknya, kamu mulai bertemu dengan orang-orang yang visinya lebih besar, pikirannya lebih matang, dan cara bicaranya lebih strategis. Ini bukan kebetulan. Energi yang naik selalu menarik lingkungan yang selevel. 4. Tanggung jawab ikut membesar. Nah, ini yang jarang disadari. Saat gunung terbuka, yang datang bukan cuma uang, tapi amanah. Orang mulai melihatmu sebagai rujukan, sebagai tempat bertanya, sebagai pemimpin. Dan kalau batinmu belum kuat, fase ini bisa terasa berat. Karena kekayaan sejati dalam primbon bukan sekedar harta, tapi pengaruh dan kebermanfaatan. Semakin tinggi kamu naik, semakin banyak mata yang melihat. 5. Ujian tidak hilang, tapi levelnya berubah. Jangan salah, segel terbuka bukan berarti hidup tanpa masalah. Bedanya, masalahnya naik kelas. Dulu mungkin soal kebutuhan sehari-hari, sekarang mungkin soal keputusan besar, investasi besar, atau tanggung jawab terhadap banyak orang. Tapi karena batinmu sudah ditempa, kamu tidak lagi panik seperti dulu. Disinilah letak rahasia sebenarnya. Gunung kekayaan bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang menjadi cukup kuat untuk memegang kekayaan. Sekarang saya ingin kamu renungkan satu hal. Kalau benar segel itu terbuka hari ini, apakah kamu siap? Siap bukan hanya menerima uang, tapi menerima tanggung jawab. Siap menjaga nama baik. Siap menahan ego ketika dipuji. Siap tetap rendah hati saat di atas. Karena dalam ajaran leluhur Jawa, kekayaan tanpa kebijaksanaan adalah awal dari kejatuhan. Dan kekayaan dengan kebijaksanaan adalah warisan. Maka jika kamu merasa hidupmu sedang ditempa, jangan buru-buru ingin selesai. Bisa jadi kamu bukan sedang ditahan, tapi sedang dipersiapkan. Dan ketika waktunya tiba, gunung itu tidak hanya terbuka, ia menjadikanmu bagian dari puncaknya. Saudaraku, setelah kita membedar dari awal sampai akhir, sekarang kamu pasti mulai memahami satu hal penting. Gunung Kekayaan Pahing bukan sekedar mitos untuk ditakuti, bukan pula dongeng untuk dibanggakan. Ia adalah simbol. Simbol tentang potensi besar yang tidak diberikan secara sembarangan. Simbol tentang kekuatan yang harus diimbangi kedewasaan. Simbol tentang rezeki yang datang bersama tanggung jawab. Dalam sistem perhitungan yang bersumber dari kalender Jawa, weton bukanlah vonis, ia adalah peta. Dan peta hanya berguna jika kita mau berjalan. Kalau hidupmu terasa berat, jangan langsung menyimpulkan kamu sedang dijauhkan dari rezeki. Bisa jadi kamu sedang dikuatkan, bisa jadi fondasimu sedang dipadatkan, bisa jadi segel itu sedang diuji, bukan dikunci selamanya. Ingat satu prinsip dalam falsafah Jawa, sing sabar lan eling. Sabar bukan berarti pasif, eling bukan berarti takut. Sabar adalah stabil, eling adalah sadar diri. Karena saat batin stabil dan sadar, energi besar tidak lagi berbahaya di tanganmu. Dan disitulah gunung itu mulai retak. Bukan karena kamu memaksa, bukan karena kamu iri, tapi karena kamu sudah pantas memegangnya. Sekarang saya ingin kamu refleksi sejenak. Apakah kamu merasa hidupmu sedang ditempa? Apakah kamu merasa sering hampir jatuh tapi selalu ada jalan keluar? Apakah kamu mulai lebih tenang dibanding dirimu yang dulu? Kalau iya, tulis di kolom komentar. Siap naik level. Bukan untuk pamer, tapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri. Dan kalau kamu ingin kita lanjut kupas lebih dalam tentang wetonmu secara spesifik, kombinasi hari, potensi tersembunyi dan jalur rezekinya, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas angka, kita membahas makna, kita membahas pola, kita membahas kesiapan batin sebelum kekayaan datang. Bagikan video ini pada keluarga atau sahabat yang lahir di pasaran Pahing.
Siapa tahu mereka sedang berada di fase ujian terakhir sebelum gerbang terbuka. Ingat, gunung tidak pernah pindah tempat. Yang bergerak adalah kesiapan kita untuk mendakinya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap tenang, tetap rendah hati, dan jangan pernah meremehkan proses yang sedang kamu jalani.